Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita merayakan kelahiran seorang manusia yang paling terbaik di antara manusia yang lainnya, manusia yang dipuji di langit dan di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang dipuji langsung oleh Rabbul Alamin Allah Jalla Jalaluh. Ialah manusia yang karenanya lah kita diciptakan di alam semesta ini, dan Allah menciptakan alam semesta ini. Berkahnya lah kita ada di tempat ini, ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan maulid ini, ya Allah, mudah-mudahan dengan kita merayakan maulid ini, Allah jadikan bangsa ini damai, bangsa ini aman dengan keberkahan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dengan maulidnya Nabi kita mengingat siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling minimal kita telah mengetahui bagaimana sosok manusia yang agung tersebut. Kita harus mengenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita di saat acara peringatan Maulid Nabi ini, maka yang disampaikan hanyalah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, zaman politik, zaman politik. Maka jangan campur adukan antara Maulid Nabi dengan politik. Maka mudah-mudahan siapapun yang akan menyampaikan di acara perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan menyampaikan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan yang disampaikan selain tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sakaf Jeddah, beliau pernah mengatakan, hadirin, ada hak dan kewajiban bagi seseorang yang ingin mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu kewajiban dan hak? Yang pertama adalah kewajiban dan hak yang pertama adalah, kata Habib Abdul Qadir, yakni hak seorang yang hadir di acara maulid dan kewajiban bagi orang yang mengadakan acara maulid, yakni disampaikannya, diceritakannya tentang riwayat hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus yang didengar, yang disampaikan tentang Nabi Muhammad. Itu kewajiban yang mengadakan acara maulid. Maka di tengah-tengah pembacaan maulid pasti ada yang membaca debat, berjanji, maulid Sumtul Durar atau maulid Aji Ulami, maulid yang lain sebagainya. Itu kita baca di tengah-tengah acara perayaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jikalau kita tidak faham tentang bahasa Arab yang disampaikan dalam pembacaan maulid tersebut, maka undang seseorang yang bisa menceritakan tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu hak yang kedua adalah berhak bagi semua yang hadir dari acara maulid tersebut, dia berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW. Dia berhak, dia pulang datang ke tempat ini, dia pulang membawa cinta pada Nabi Muhammad. Dia pulang dari tempat ini membawa rasa rindu pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita di tempat ini pulang, kita sama-sama kita membawa cinta dan rindu kita pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang diceritain tentang Nabi, hadirin. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Di mana Allah katakanlah wahai Muhammad, jikalau lautan, samudra menjadi tinta dan pepohonan gunung menjadi pena untuk menggambarkan, menuliskan tentang firman Allah, maka firman Allah tidak akan pernah habis. Lautan akan habis dan firman Allah tidak akan pernah habis untuk kita kaji hari ini. Lautan sebanyak itu, lautan di samudra hadirin, itu akan habis untuk menggambarkan, menceritakan tentang firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, tapi firman Allah tidak akan pernah habis hadirin. Lalu bagaimana jikalau kita bisa menceritakan
ada satu manifat yang agung, akhlak yang agung yang dimiliki oleh dirinya, melainkan fisiknya saja Allah sebutkan satu persatu di dalam Al-Quran. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita ingin menjelaskan satu persatu tubuh Nabi Muhammad yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, melainkan siapapun yang disampaikan dalam Al-Quran, lautan akan habis untuk menggambarkan firman Allah, tapi firman Allah tidak akan pernah habis untuk kita gambarkan hadirin. Maka hadirin ini dimuliakan oleh Allah. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran dikatakan alam nasrah laka sadrak. Apa yang disebutkan oleh Allah? Dadanya Nabi Muhammad. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Apa yang disebutkan oleh Allah? Bahu punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punggungnya Rasulullah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Lalu banyak lagi tentang sifat fisiknya Nabi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana kita ingin menjelaskan tentang badan Nabi yang Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran? Lautan akan habis untuk menggambarkan firman Allah, tapi firman Allah tidak akan pernah habis untuk kita gambarkan hadirin. Maka ketika perayaan Maulid Nabi, ceritain Nabi Muhammadnya, jangan ceritain hal-hal yang di luar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kita ini perlu, butuh diceritain tentang Rasulullah. Masih banyak yang kita perlu ketahui bagaimana tentang manusia yang agung ini, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama sedikit ya Habib ini paling terakhir ceramah paling terakhir seperti jadi ini buru-buru di tanah buru-burunya supaya antum pulang bawa rindu itu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, sedikit kita harus mengenal bagaimana tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang ketika disebutkan wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu serindu-rindunya pada Nabi Muhammad. Bayangkan manusia yang paling dekat dengan Nabi, salah satu di antara itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini kemana-mana Nabi, Sayyidina Abu Bakar selalu ikut, selalu berbarengan dengan Nabi Muhammad. Ada satu ketika Sayyidina Abu Bakar sudah merasakan kelaparan yang begitu luar biasa, lapar sapoe candahar. Sayyidina Abu Bakar merasakan kelaparan. Ketika itu izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin pulang, aku belum makan wahai Rasulullah seharian, aku ingin menunaikan hajatku di rumah untuk makan. Maka dipersilahkan Sayyidina Abu Bakar ini untuk pulang ke rumahnya menunaikan hajatnya untuk makan. Pulang Sayyidina Abu Bakar, dilihat oleh dan juga para sahabat yang lain. Sayyidina Abu Bakar keluar di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar pulang, disediakan oleh istrinya makanan untuk dimakan oleh Sayyidina Abu. Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar ketika akan menyuapi suapan dari makanan tersebut, Sayyidina Abu Bakar itu sudah tidak kuat menahan rasa rindu dengan Nabi Muhammad. Bayangkan berjauhan dengan Nabi walaupun hanya sebentar, Sayyidina Abu Bakar sudah mulai tidak kuat hadirin. Maka apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar ketika suapan masih tersebut yang pertama, Sayyidina Abu Bakar ketika akan mengarahkan ke mulutnya, Sayyidina Abu Bakar sudah makin tidak kuat hadirin. Maka ditaruh itu makanan, Sayyidina Abu Bakar langsung bergegas pergi meninggalkan makanan tersebut, meninggalkan rumahnya, menghampiri Rasulullah yang berada di masjid saat itu hadirin. Maka disamperin untuk Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad ketika itu dengan sahabat melihat, lah Sayyidina Abu Bakar sudah balik lagi, seperti orang yang tidak menunaikan hajatnya, kata Nabi. Ini orang Sayyidina Abu Bakar pulang hajatnya katanya mau makan, kok sakit seperti orang yang tidak menunaikan hajatnya. Maka dikatakan oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, ente bahasa orang lagi ente nggak dahar, nggak ente daharnya. Lalu Sayyidina Abu Bakar dengan tersenyumnya, belum ya Rasulullah. Lantas kenapa kau balik lagi? Awak kadaharan di rumah, nggak ada makanan di rumah. Apa tidak wahai Abu Bakar? Tidak ya Rasulullah, bukan itu ya Rasulullah. Ketika aku meninggalkanmu di tempat ini, aku tidak melihat lagi wajahmu. Di
Di saat itu rasa kerinduanku sangat luar biasa kepadamu ya Rasulullah. Semakin jauh aku meninggalkanmu, semakin besar rinduku padamu ya Rasulullah. Dan ketika aku sampai di rumahku, makanan telah disediakan oleh istriku. Semakin lama aku berjauhan denganmu, semakin rindu ya Allah, semakin rindu kepadamu ya Rasulullah. Maka tidak bisa hati ini terus disiksa dengan rasa rindu padamu. Maka aku tinggalkan makanan yang ada di hadapanku karena aku merindukan dirimu ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Wajah yang seperti itu yang selalu dirindukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wajah seperti apa? Itulah wajahnya Nabi SAW. Hadirin, Nabi ini punya kulit warna putih kemerah-merahan. Kulit Nabi putih kemerah-merahan. Lain putih pucat lain putih pucat campur aja. Lain ana merendahkan ras atau golongan manapun itu. Sebagai contoh saja. Nyaho orang Cina orang Cina tuh orang Cina iya putih pucat tuh, tak putih nate pucat. Nah Nabi putih kan kayak sila orang Cina kan. Nah ayah dari bodas kekoneng-konengan bodas koneng kos bule orang Inggris orang Jerman bule tak bodas ke koneng-konengan makin kolot makin ke koneng-konengan tuh si bule mah kulit bener. Nah Nabi untuk coklat kulitnya komo hidung untuk Nabi untuk itu kulitnya, tapi kulit Nabi putih kemerah-merah dan dikatakan hadir di luar biasa. Itu kulit Nabi putih kemerah-merahan itu di seluruh tubuhnya Nabi putih kemerah-merahan hadir. Terus jika orang komo ibu-ibu mah ya apa berterata yuk dang bungut naboda selehera hidung benar kan? Rasulullah begitu. Rasulullah semua kulitnya putih kemerah-merahan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi ayallah manusia sehingga Nabi Muhammad muallah. Jangan kulit manusia seperti kulit Nabi Muhammad muallah. Terus lamun Nabi Muhammad wudu ya dikatakan lamun Nabi Muhammad wudu saeutik cai setengah botol ya bisa wudu Nabi Muhammad secara sempurna. Hanya menghabisi setengah botol saja. Bayangkan begitu. Ya, lamun orang bisa tuh, mau bisa orang sampai dikatakan ya, ku guru anak ngomong oskia perbandingan kulit orang dan kulit Nabi siapa oskia ente nyaho aspal ini aspal ini antum ini jadi aspal. Oh lamun bersihan aspal bisa saymer mon bisa saymer mon. Wah bisa ini kudu barah ember tuh make blambir datang hadir ke mersihan aspal kan. Eta kulit urang tuh. Tak kulit urang kos gitu. Terus kulit Nabi Muhammad kos kumaha? Ente nyaho marmer tuh. Marmer anu asli tuh kudu ngepelet tuh kudu make cai anu loba tuh kudu. Cai anu saeutik eta bisa mengepel volume marmer yang luas saudara. Tah eta kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wudu make cai anu saeutik sempurna. Nabi lamun wudu eta cai sing hayang asup ke dalam pori-pori Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya air ketika menyentuh tubuhnya Nabi nggak mau menetes ke tanah, nggak mau, melainkan dia ingin masuk ke dalam tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kulitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lalu bagaimana tentang mata Nabi? Ya mata Nabi ini punya mata yang luar biasa. Mata Nabi ente sipit, ente belok, ente sedang, tapi nanti ente sipit, ente belok. Tentang mata Nabi. Mata Nabi dikatakan oleh hadis dalam perawi yang lain, Nabi itu memiliki mata yang sedikit besar. Lalu bola mata Nabi hitam pekat. Untuk sehingga orang ayah hitam kah coklat-coklatan, ayah hitam kah koneng-konengan, ayah hitam kah biru-biruan. Benar orang panggalikan tak bola mata orang anu hidup. Lamun Nabi hitam pekat, hidung pekat, bola mata. Lalu anu putihnya putih bersih, putih bersih. Mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi memiliki bulu mata anu jentik, bulu mata
mata Nabi kieu tentu lamun ibu hayang dandang ya ibu biasanya ibu-ibu lamun dandang ya saking hayang jentik ieu bulu mata dimake alat kieu nah Nabi Muhammad teu kudu Rasulullah ya bulu mata geus jentik ti lahir kos kitu dari lahir sudah cantik seperti itu sampai Nabi Muhammad wafat. Maka indahnya mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dikatakan itu bulu mata Nabi oleh sahabat dikatakan bulu mata Nabi itu mengeluarkan cahaya. Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Allah. Terus hidung Nabi ya untuk mancung untuk mancung jika orang Arab pada umumnya tapi proporsional dengan ukuran wajah Nabi bulat. Wajah Nabi bulat untuk oval. Itu wajah Nabi bulat, bentuk wajah Nabi bulat. Lalu Nabi memiliki hidung yang proporsional, jadi lamun ditinggal itu pantas gitu, sempurna. Ukuran hidung ini menyesuaikan dengan ukuran wajah di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tapi dikatakan hidung Nabi itu ujungnya mengeluarkan cahaya, seakan-akan hidung Nabi itu sangat mancung dilihat oleh sahabat hadirin. Karena apa? Karena cahaya yang keluar di dalam hidung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Lalu bagaimana alis Nabi? Alis Nabi tebal, alis Nabi tebal dan berwarna hitam, pekat dan panjang. Aya alis anu tebal, panjang, tapi air nyambung. Ana boga sohib, ana boga temannya, alisna tebal panjang, tapi nyatu, ngagabung antara alis kanan dan alis kiri. Tapi Rasulullah ternyambung, melainkan ada yang memisahkan antara kedua alis tersebut, yakni urat kecil yang itu bisa terlihat kalau Nabi Muhammad dalam keadaan sedang marah. Urat di tengah-tengah antara alis tersebut itu urat hanya bisa terlihat kalau Nabi sedang marah, dan itulah Rasulullah. Lalu bagaimana mulutnya Nabi? Nabi memiliki mulut yang besar tapi terjebleh. Jelema mulut jebleh, benar. Nabi memiliki mulut yang besar dan juga Nabi sering tersenyum. Nabi sering tersenyum. Orang yang paling banyak mendapatkan kesulitan dan orang yang paling sulit adalah Nabi, tapi orang yang paling banyak tersenyum adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbayang, maka seindah itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memiliki jidat anu lebar, jadi ayat orang lebar ya. Dan Nabi boga jidat anu lebar, tapi lebar orang Nabi indah, sempurna, ente siga urang loba benjol-benjol, benar tuh. Itu urang. Terus Nabi memiliki gigi seri yang sempurna. Sempurna, bercacar sempurna. Terus siga urang aya nu maju, aya nu mundur, teh hutu urang. Benar tuh. Dan giginya Nabi putih bersih hadirin. Nah, lamun artis huntuna bisa bodas bersih, eta mayar ka dokter mahal bu. Mayar ka dokter mahal supaya huntuna bersih. Suk Rasulullah dari lahir sampai meninggal giginya putih bersih dari lahir sampai meninggal. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wala ayat dulu mah anu siga Rasulullah. Dan Nabi giginya ente rapat, ente saling rapat, melainkan ada selah di antara gigi dengan giginya Nabi. Dan dikatakan oleh sahabat ketika Nabi Muhammad berbicara dan kulihat mengeluarkan cahaya di antara sela-sela giginya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.